saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Ini berita tersebar dengan cepat sekali dan dilahap oleh mereka yang tidak mau baca gambar utuh dari sebuah berita dan seperti biasa ya, mencaci maki pemerintah. Dan situasi biasanya diperparah oleh tukang kipas seperti dari PKS yang selalu overreaktif terhadap kebijakan pemerintah. Kami punya masalah satu, tapi insya Allah sebentar lagi akan ada solusinya. Pemerintah DKI ikut menyelenggarakan produksi minuman beralkohol di Jakarta. Saya harus menyebut Anies ini sesat logika. Yang sudah diketahui publik ya secara luas, maka Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia MIUMI memberikan dukungan penuh akan hal tersebut. Cara berpikirnya sesat juga terkait itu. Jangan kaget, di Indonesia sendiri sebelum ada peraturan presiden tentang miras, kita sudah punya 3 pabrik yang memproduksi miras, yaitu PT Multibintang, PT Delta Jakarta yang produksi angker bir, dan Bali High. Bahkan di PT Delta Jakarta yang produksi angker bir, Pemprov DKI punya saham 26% loh. Malah ruwet kotanya, kecewa warganya. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta masih kesulitan untuk melepas kepemilikan sahamnya di perusahaan pembuat bir PT Delta Jakarta Tbk. Manajemen beliau mengelola Jakarta yang begitu kompleks masalahnya. Delta itu memang kita akan upayakan, kita akan jual kembali ke publik. Karena itu menjadi bagian dari visi dan misi dan janji kampanye Anies Sandi. Saya memperhatikan Anies tidak melakukan hal yang sepatutnya dan sepantasnya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menjanjikan untuk melepas saham Pemprov di PT Delta Jakarta. Hal ini bahkan sudah menjadi janji kampanye Anies saat mencalonkan diri menjadi gubernur. Kita memiliki sebuah saham di BUMD, nilai saham yang ada di situ. Sahamnya kita punya 26,3%. Itu kira-kira 1,2 triliun. Udahlah Nis, kau raja ngeles, betul nggak Nis? Selama ini yang kita ketahui, Pak Anies ini kan tampil gagah, perkasa, dan hebat ketika berbicara di hadapan media massa. Ngeles saja kerja kau, ngeles saja kerja kau. Terhitung sudah bertahun-tahun Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selama bertahun-tahun itu pula, ia menjanjikan akan menjual saham PT Delta Jakarta Tbk yang diakuisisi Pemprov DKI sebesar 26,25%. Padahal kita tahu, waktu kampanye sebelum menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies memainkan politik SARA dengan mendengungkan keharaman saham bir tersebut. Rupanya, bertahun-tahun hingga kini Anies tak pernah serius dengan kinerjanya. Mulai dari banjir hingga menjual saham bir, tidak ada yang bisa diselesaikan oleh Anies. Terkini, setelah Presiden Joko Widodo mencabut Perpres mengenai investasi minuman keras, Anies disentil ramai-ramai oleh warga dan pegiat media sosial termasuk politisi lainnya. Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD DKI Jakarta mendukung kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin melepas kepemilikan saham perusahaan bir di PT Delta Jakarta. Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto mengatakan, pihaknya telah menerima banyak masukan agar fraksi PAN mendorong penjualan saham yang dimiliki oleh Pemprov DKI. Sejak tahun 2019, banyak masukan kepada kami agar fraksi PAN ikut mendorong penjualan saham bir yang dimiliki Pemprov, kata Bambang melalui keterangan tertulisnya. Dia menjelaskan, selama ini Pemprov DKI Jakarta beralasan bahwa penjualan saham di perusahaan bir selalu terganjal restu dari DPRD DKI Jakarta. Ketika Pemprov DKI berencana menjual saham yang telah dimiliki sejak era Gubernur Ali Sadikin tersebut, PAN mendukung. Pak Gubernur dan Pak Wagub, fraksi PAN mendukung 100% keputusan untuk menjual saham Delta, tutur Bambang. Menurut dia,
Pemprov DKI harus berani dan tegas dengan mengalihkan investasi miras ke investasi lain agar tidak menimbulkan sentimen sosial. Bambang bahkan memberikan contoh keputusan Presiden Joko Widodo yang berani membatalkan Perpres soal investasi miras karena mendengar masukan dari masyarakat. Pak Anies harus bisa tegas seperti Pak Jokowi yang membatalkan Perpres soal investasi miras, tutur Bambang. Di sisi lain, mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan menyoroti banyak pihak yang protes dengan disahkannya Perpres terkait investasi minuman keras. Ferdinand melihat banyak sekali pihak yang sebetulnya tinggal di DKI Jakarta, malah begitu lantang menentang adanya Perpres investasi miras dengan dalil agama. Padahal, kata Ferdinand, peraturan investasi miras hanya berlaku di beberapa provinsi saja, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara hingga Papua. Hal itu disampaikan oleh Ferdinand Huta Hayan melalui keterangan tertulis di akun Twitter pribadi miliknya pada Minggu 28 Februari 2021. Saya perhatikan banyak yang protes soal Perpres miras. Perpres yang mengatur investasi miras di Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sulut. Lantas orang-orang Jakarta ribut dengan dalil agama, katanya dikutip dari akun Twitter @ferdinandhean3. Ferdinand mempertanyakan kenapa harus protes terhadap disahkannya peraturan investasi miras di sejumlah daerah. Saat di DKI Jakarta saja peredaran alkoholnya lebih luas. Tidak hanya itu, pemerintah daerah atau Pemda Provinsi DKI Jakarta bahkan mempunyai saham di salah satu perusahaan bir ternama. Mereka lupa, Pemda DKI Jakarta punya saham di pabrik bir dan Jakartalah yang paling banyak tempat mesum dan alkohol, ungkapnya. Sebelumnya, pemerintah menetapkan industri miras sebagai daftar positif investasi atau DPI terhitung sejak tahun ini. Industri tersebut masuk dalam kategori bidang usaha tertutup. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha dan penanaman modal. PILID yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan boleh berlaku per tanggal 2 Februari 2021. Namun, karena mendengarkan protes dari berbagai pihak, akhirnya Presiden Joko Widodo mencabut aturan tersebut. Dewan memang tidak menyetujui dan saya rasa tidak semua anggota dewan. Anggota dewan berbeda-beda pandangannya, tapi Pak Ketua sudah menyampaikan. Karena itu saya sampaikan, kita laporkan saja pada rakyat Jakarta. Nah, sebetulnya kita nggak ada mau ingin menolak atau apa, itu tidak seperti itu. Ya hanya saja sesuatu itu harus berjalan sesuai mekanisme. Kami warga Jakarta sebagian besar melihat apa yang Bapak kerjakan itu tidak membuat kesejahteraan bagi warganya. Lo kalau kagak sanggup ya, nggak becus, nggak benar.